Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di BOM Channel Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tes kemampuan teknis pedagogik dengan materi karakter peserta didik dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Baik, untuk soal pertama yang akan kita bahas terkait dengan karakter peserta didik, silakan diperhatikan. Dibaca dengan teliti dengan seksama, kemudian perhatikanlah inti dari permasalahannya. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan media cetak, media poster, media grafik, media gambar, media benda nyata. Baik, pada soal ini ada kata kuncinya di situ, yaitu operasional konkret. Artinya, kita sebagai guru, sebagai pengajar, harus bisa menggunakan media-media pembelajaran yang bisa dilihat siswa, yang bisa diraba siswa, alias benda nyata. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah media benda nyata. Selanjutnya, soal kedua terkait dengan karakter peserta didik, silakan diperhatikan. Perkembangan moral peserta didik, menurut Kohlberg terdiri dari beberapa tahap. Tahap naively egoistic orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruknya berdasarkan Baik, kami akan jelaskan terlebih dahulu tentang perkembangan moral menurut Kohlberg. Di antaranya adalah tahap 1, prakonvensional, tahap 2, konvensional, tahap 3, pasca konvensional. Pada masing-masing tahap ada subnya. Tahap 1 subnya tahap heteronomous morality. Artinya, orientasi pada kepatuhan dan hukuman. Jika melanggar, mendapatkan hukuman. Jika patuh, mendapatkan penghargaan. Kemudian, tahap naively egoistic orientation, artinya orientasi pada pribadi atau pertukaran. Apa untungnya buat saya? Kemudian, tahap yang kedua, subnya, orientasi keserasian, interpersonal, dan konfirmitas. Sikap anak baik buruk. Kemudian yang kedua, orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial terkait dengan hukum dan aturan. Kemudian tahap yang ketiga, subnya adalah orientasi pada kontrak sosial. Kemudian prinsip etika universal. Kembali pada soalnya, yang dimaksud pada tahap naively egoistic orientation, jawaban yang tepat adalah kontrak atau imbal jasa atau pertukaran. Selanjutnya, silahkan diperhatikan, dibaca dengan teliti dengan seksama. Kemudian, perhatikanlah inti dari permasalahannya. Pada soal ini ada kata kuncinya di situ, yaitu berbagai latar belakang kondisi keluarga. Baik, sebelumnya kami akan jelaskan terlebih dahulu tentang karakter peserta didik berdasarkan latar belakang. Di antara A, B, C, D, E yang termasuk adalah kultural, ini merupakan suatu budaya, tradisi, sikap, nilai-nilai pada daerah tertentu. Kemudian, etnik, ini merupakan suatu kelompok yang memiliki warisan budaya yang sama. Sebagai contoh, etnik suku Jawa, Sunda, Batak, dan sebagainya. Kemudian status sosial ini berdasarkan pekerjaan, penghasilan, kekuasaan, politik.
Sehingga jawaban yang tepat adalah status sosial. Soal selanjutnya, silahkan dibaca dengan teliti dengan saksama, kemudian perhatikanlah inti dari permasalahannya. Baik, kami akan jelaskan terlebih dahulu arti dari A, B, C, D, E. Yang pertama, etnik peserta didik ini merupakan suatu kelompok yang memiliki warisan budaya yang sama. Kemudian minat kaitannya dengan semangat, motivasi, minat belajar. Kemudian gender terkait dengan jenis kelamin. Kultural ini merupakan suatu budaya, tradisi, sikap-sikap, dan nilai-nilai. Kemudian gaya belajar, visual, gambar, auditori, suara, kinestetik, gerak. Perhatikan, pada soal ini ada kata kuncinya di situ, yaitu agar peserta didik memperhatikan dan tertarik. Artinya, apa yang guru A lakukan semata-mata demi meningkatkan semangat, motivasi, minat belajar. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Berikutnya, pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama pada aspek status sosial, moral, motivasi, etnik, minat. Baik, pada soal ini ada kata kuncinya di situ, yaitu mengenakan busana daerah masing-masing. Bisa dikatakan sebagai pakaian adat masing-masing. Sehingga jawaban yang tepat adalah D, etnik. Karena etnik ini merupakan suatu kelompok yang memiliki warisan budaya yang sama, baik berupa bahasa, busana, pakaian adat, dan lain sebagainya. Soal berikutnya, pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka, pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan A. Meronceng membuat kalung, B. Menjiplak huruf, C. Mewarnai pola, menendang bola, memasang puzzle. Baik, kami akan jelaskan terlebih dahulu tentang aspek motorik. Di antaranya adalah aspek motorik kasar, kemudian aspek motorik halus. Aspek motorik kasar ini merupakan gerak tubuh yang melibatkan otot besar, di antaranya adalah lari, lompat, menendang, dan lain-lain. Kemudian, aspek motorik halus ini merupakan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata, tangan. Di antaranya adalah menulis, menggambar, memotong, menyusun puzzle. Sehingga jawaban yang tepat sesuai dengan aspek motorik kasarnya adalah menendang bola. Selanjutnya, peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional dan klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu, silahkan diperhatikan, dari option A, B, C, D, E, yang memenuhi ketiga gaya belajar, baik visual, gambar, auditori, suara, dan kinestetik gerak, adalah E. Menggunakan media audio, video, dan percobaan.
Demikianlah tadi pembahasan singkat tes kemampuan teknis pedagogik dengan materi karakter peserta didik dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.